Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Sobat mulia, bagaimana kabar Anda dalam satu minggu ini? Semoga keberkahan dan kesehatan selalu dilimpahkan kepada kita ya pemirsa. Masih bersama saya, Dinda Anissa Prahesti yang siap menemani Anda dengan beberapa berita dan info menarik tentang dunia kampus Universitas Mulia yang semua dirangkum secara ringkas, padat, dan jelas dalam beberapa menit ke depan dalam acara Mulia on Weekend. Sobat Mulia, kabar pertama hari ini datang dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI yang mengadakan pertemuan pada hari Sabtu 20 Maret 2021. Pertemuan ini membahas tentang penelitian antar perguruan tinggi swasta di Balikpapan dan menjadwalkan Expo dan bursa kerja dengan perusahaan-perusahaan besar di Kalimantan. Hal ini dilakukan untuk menyambut keputusan pemerintah terkait dengan potensi daerah sebagai calon ibu kota baru. APTISI ini adalah Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta dan dia ada di Balikpapan. Kemudian kepengurusannya adalah 2019 sampai 2024. Insya Allah pada April minggu pertama itu kita akan mengadakan raker, di mana raker ini sudah kita rancang bahwa kita akan melakukan penelitian bersama terkait dengan potensi daerah, terutama ada kaitannya dengan rencana pemindahan ibu kota negara. Itu tepatnya dia adalah berbatasan dengan kota Balikpapan, ada di PPU dan di Kukar. Ini kita akan melakukan penelitian bersama dengan perguruan tinggi yang ada. Di Balikpapan ini ada 13 perguruan tinggi swasta, ya, 2 perguruan tinggi negeri. Jadi karena APTISI adalah swasta, maka 13 perguruan tinggi swasta inilah yang akan melakukan penelitian. Kemudian kita juga akan melakukan expo dan bursa kerja. Jadi biar masyarakat itu sekali datang, dia akan mengenal berapa banyak perguruan tinggi yang ada di Balikpapan. Bursa kerja juga akan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang lain dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita. Ini akan memudahkan mahasiswa untuk sekali datang dan dia memahami perguruan tinggi yang ada di kota Balikpapan. Alhamdulillah beberapa perguruan tinggi yang ada di Balikpapan itu kualitasnya bagus, ya, akreditasinya B, dan itu akan memudahkan bagi siapapun saja mahasiswa untuk berkuliah di dalam. Karena pilihan prodinya juga semakin bervarian. Kemudian juga terakhir adalah kita menginginkan ada workshop tentang Kampus Merdeka. Kampus Merdeka ini adalah inisiatif atau garapan baru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bagaimana kampus itu tidak lagi cuman belajar di dalam, tapi variannya banyak. Dan itulah yang akan kita bahas bersama rekan-rekan yang lain di dalam raker nanti, termasuk akan membuat jurnal bareng. Kita kembangkan lagi jurnal yang sudah ada di dalam APTISI. Pemirsa, berita berikutnya datang dari LP3M yang melakukan sosialisasi dan program kerja. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Bidang LP3M, Bapak Rizky Hardi STMeng, bahwa ini dilaksanakan agar menjadi peluang bagi para dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sehingga bisa menghasilkan laporan dan publikasi yang nantinya akan diterbitkan dalam jurnal nasional maupun internasional. Sosialisasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh LP3M Universitas Mulia adalah untuk memberikan peluang bagi dosen internal untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Targetnya adalah memang diharapkan kepada dosen Universitas Mulia untuk dapat menghasilkan penelitian dan pengabdian yang sesuai dengan target dari Universitas Mulia. Nah, harapannya memang di setiap penelitian dan pengabdian ini menghasilkan luaran berupa laporan dan publikasi ilmiah yang nanti akan diterbitkan di dalam jurnal, sehingga jumlah ataupun kuota yang telah disediakan oleh Universitas Mulia ini terpenuhi. Kalau bisa ini juga bisa lebih dari kuota begitu ya. Harapannya semangat yang dihasilkan oleh dosen internal ini cukup baik dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Baik pemirsa, dalam mendukung kegiatan pada semester ganjil ini, Universitas Mulia menggelar rapat yang diadakan oleh Rektor Universitas Mulia bersama para Kaprodi guna membahas tentang blended learning. Hal ini dikemukakan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Yusuf Wibisono SEMTI bahwa pada semester ganjil ini, para mahasiswa dijadwalkan 16 kali pertemuan dan diantaranya yaitu melalui video pembelajaran. Sore ini kami mematangkan bagaimana bentuk video pembelajaran itu. Jadi saya akan mulai dulu dari latar belakang mengapa video pembelajaran ini penting. Karena video pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan saat ini. Ini sangat bagus dimanfaatkan untuk materi-materi yang mahasiswa itu punya peluang untuk mengulang berkali-kali. Itu yang pertama. Jadi kalau misalkan materinya sulit, dosen mengajar sekali, mahasiswa mungkin akan kesulitan mengingat kembali apa yang kemarin dijelaskan oleh dosen. Tapi kalau bentuknya video tutorial, kapanpun dia ingin mendengarkan, itu bisa didengarkan berkali-kali. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, sebagaimana kita tahu bahwa ada dinamika di dalam kampus, bahwa dosen mungkin suatu saat akan tidak di tempat dan lain-lain. Atau mungkin suatu saat tidak menjadi dosen kita. Dengan adanya video pembelajaran, maka setiap prodi itu akan punya koleksi, akan punya inventarisir pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dalam bentuk video. Kemudian hari ini disepakati bahwa video pembelajaran ini akan dibantu oleh tim kami di media kreatif dengan 3 model. Yang pertama nanti akan dibuat di studio, itu opsi pertama. Opsi kedua itu adalah dengan dibuatkan template. Nanti harapannya dosen bisa membuat sendiri, tapi sudah distandarkan. Secara institusi, secara universitas sudah ada standarnya. Kemudian alternatif yang ketiga, diproduksi secara studio, tapi dosen tidak harus hadir ke studio. Bisa dilakukan secara online dari rumah atau dari tempat lain. Itu sedang disiapkan nanti oleh tim kami, tim media kreatif. Kadang kalau video terlalu panjang, mahasiswa itu cenderung skip, sehingga tidak memahami secara utuh. Sehingga ada beberapa teori tadi pendekatan yang kita dapatkan dari berbagai pakar, berbagai ahli. Yang pertama itu adalah 15 menit, tapi ada juga yang menganggap 8 menit. Jadi kita ambil kira-kira di situ antara 8 menit sampai 15 menit. Biasanya kalau lebih dari itu, mahasiswa itu udah mulai jenuh, sehingga dia cenderung mempercepat. Nah, yang dia percepat ini mungkin materi yang penting malahan gitu. Jadi akan kita usahakan video pembelajaran ini cukup efektif, cukup jelas, dan tidak membosankan begitu. Dalam rangka untuk mendukung kegiatan pemerintah dalam masyarakat untuk mengambil vaksin COVID-19, Rektor Universitas Mulia juga menganjurkan kepada para sivitas akademik dan karyawan untuk mengambil vaksin tersebut sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan secara berkala. Dan hal ini sudah dilakukan sejak tanggal 23 Maret 2021 yang berlokasi di Klinik Panacea Balikpapan Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari seluruh Sivitas Akademika Universitas Mulia hari ini datang di Klinik Panacea dalam rangka untuk vaksin terhindar terbebas dari COVID-19. Hal ini bagian daripada program pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat, dan yang menjadi skala prioritas utama adalah para leader-leader, para pemimpin dulu. Karena pemimpin sebagai acuan, panutan, sekiranya pemimpin sudah semuanya vaksin, insya Allah akan diikuti oleh seluruh karyawan maupun dosen-dosen di lingkungan Universitas Mulia. Mudah-mudahan dengan vaksin ini seluruh Sivitas Akademika Universitas Mulia selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat semuanya, terhindar dari virus corona COVID-19. Demikian, terima kasih. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para mahasiswa, Universitas Mulia secara rutin membuat survei kepuasan mahasiswa. Survei ini mengenai kualitas yang diberikan dosen maupun tenaga kependidikan kepada para mahasiswa Universitas Mulia. Ya, jadi tahun 2021 ini kita setiap tahunnya melakukan survei kepuasan pelayanan terhadap mahasiswa. Jadi bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh dosen, yang diberikan oleh tenaga kependidikan, itu kita lakukan survei kepuasannya terhadap mahasiswa. Nah, tahun ini surveinya dilakukan di periode bulan Januari sampai dengan Februari gitu. Jadi respondennya ada 145 orang, itu lebih dari 80% respondennya dari prodi manajemen,
dan rata-ratanya cukup bagus ya, lebih dari 52% mengatakan sangat puas begitu. Jadi di survei ini ada 5 indikator yang menjadi pertanyaan utama, yaitu diantaranya kemampuan dosen, kemudian daya tanggap dosen, layanan terhadap layanan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan, kemudian ada perhatian yang diberikan oleh dosen, dan juga kualitas dari sarana dan prasarana yang diberikan oleh kampus terhadap mahasiswa. Nah, tujuannya ini sendiri agar kita bisa terus melakukan evaluasi ya untuk peningkatan kualitas pelayanan terhadap para mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Informatika atau yang disebut Himatika Universitas Mulia pada hari Sabtu tanggal 20 Maret mengunjungi SMK Negeri 3 Balikpapan. Dalam rangka Himatika Goes to School, kegiatan yang dipimpin langsung oleh Ketua Himpunan Ananda As'ad Durofiki yang memberikan pelatihan-pelatihan maupun sesi konsultasi di bidang IT. Untuk tujuannya sih lebih ke arah tentang tema itu solving problem with teknologi. Jadi istilahnya menyelesaikan masalah dengan teknologi, Mbak. Jadi kayak di kejadian seperti saat ini kan di pandemi nih, kayak COVID, teman-teman kan lebih ke arah betul-betul harus melek tentang teknologi, bagaimana menyikapi tentang pandemi seperti ini. Terus untuk tujuan utamanya sih sebenarnya kami itu juga mengarah ke promosi prodi kami Informatika untuk mencari mahasiswa yang di angkatan di Maba 2021. Saya tertarik di manajemen karena minat bakat saya itu ada di situ, dan kebetulan saya juga hobi jualan, jadi passion saya cocok di situ. Baik pemirsa, untuk sesi olahraga pada minggu ini datang dari UKM Voli Universitas Mulia, di mana minggu ini tim bola voli putra dan putri mengadakan tanding sparring dengan tim Manggar Indah pada hari Selasa 23 Maret dan 24 Maret 2021. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh tim Manggar Indah. Untuk masalah sparring dengan tim voli luar, itu untuk peningkatan daripada kualitas main daripada anak-anak kita sendiri, terutama UM, ya kan. Kemudian untuk sparring ini hanya berada pada posisi kita latihan di hari-hari tertentu, contoh di Selasa, Kamis, dan Minggu. Jadi ketika sparring ini putri dan putra ini bersamaan, kita akan alihkan dengan waktu-waktu yang lain yang tidak masuk di wilayah latihan. Kalau untuk fasilitas, kita sudah menyediakan fasilitas yang cukup bagus, kemudian kita juga menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dalam bidang olahraga. Jadi UM menyiapkan untuk beasiswa prestasi dalam bidang olahraga. Baik pemirsa, sekian dari informasi dan berita pada minggu ini. Kita akan berjumpa lagi pada Mulia On Weekend selanjutnya di minggu depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga kita selalu bahagia. Selamat sore dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.